Salam, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Pandi SP. Jumpa pagi ini ada kebenaran firman Tuhan yang hendak saya bagikan. Kejadian pasal 39 ayat yang ke-21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih-Nya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, musibah kehidupan bisa datang kapan saja. Bisa karena kelalaian kita, bisa karena satu peristiwa alam, tetapi juga bisa karena apa yang dirancang oleh orang lain. Mengikuti jejak kehidupan Yusuf, maka yang kita tahu bahwa musibah yang ia terima adalah satu musibah yang datang dari rancangan kehidupan pihak lain. Pertama, ketika ia disayang oleh ayahnya, rasa sayang itu menjadi musibah bagi saudara-saudaranya yang cemburu, sehingga ia dijual ke Mesir. Di Mesir, saudara, ia meski orang asing, ada musibah ketika dia menjadi seorang budak. Ternyata ia disayang oleh satu keluarga Potifar. Sayangnya juga, parasnya yang indah, tampilan fisiknya yang manis membuat istri Potifar jatuh cinta kepada dia. Bahkan karena cinta yang ditolak membuat musibah baru. Yusuf dituduh hendak memperkosa Potifar. Dan yang terjadi kemudian adalah dia dipenjarakan. Saudara, ini musibah terberat dalam hidup kita. Dipenjarakan itu, saudara-saudara, pertama-tama bukan soal dia menjalani hukuman, tetapi asumsi banyak orang bahwa orang yang ada di dalam penjara adalah orang-orang yang bersalah. Meski saya percaya bahwa orang yang ada di penjara sana bisa jadi hidupnya jauh lebih hebat daripada orang-orang yang tidak terpenjara. Tetapi yang kita temukan di sini adalah keterasingan. Orang asing, terasing dari keluarganya, terasing dari negerinya. Dia menjadi orang asing yang terasing dari orang-orang yang disayang, tapi juga menjadi orang asing yang terasing karena terpenjara. Ini tekanan batin luar biasa. Lalu apa kekuatannya, saudara? Teks dengan jelas-jelas berkata, ada kasih setia Tuhan, hesed, kasih setia Tuhan yang menyertai Yusuf. Saudara, ini tidak mudah, saudara-saudara. Kasih setia Tuhan berlaku bagi seorang bernama Yusuf. Kasih setia Tuhan membuat Yusuf mampu menikmati setiap derita. Karena di dalam setiap penderitaan itu, dia menemukan harapan. Kasih setia Tuhan membuatnya tidak merasa asing, tidak merasa sendiri. Apa yang paling hebat, saudara? Tuhan menggerakkan kepala penjara sehingga menjadikan Yusuf sebagai kesayangan. Kasih dari Tuhan membuat kepala penjara mengasihi dia. Saudara, teks ini mau mengatakan bahwa kita bisa memperoleh kasih yang sempurna dalam hidup ini kalau kasih Tuhan terus ada di dalam hidup saya dan saudara. Kasih yang dari Tuhan kekal, buktinya adalah manusia juga merasakan getaran kasih Tuhan, sehingga kepala penjara benar-benar memperlakukan Yusuf secara berbeda. Saudara, saya membayangkan bahwa ketika Yusuf diperlakukan secara berbeda, dia anak kesayangannya kepala penjara, maka yang harus saudara catat adalah meski dia terasing, tetapi dia tidak beroleh perlakuan. Secara psikologi, secara sosial mungkin dia dicap jahat, tetapi rumah pengasingan itu, rumah penjara itu justru membuat Yusuf menikmati kemurahan kasih setia Tuhan dalam pengalaman hidupnya. Inilah yang membuat kita yakin jika kasih setia Tuhan ada dalam hidup saya dan saudara, maka ketika ada satu pintu tertutup, ada ribuan pintu lain yang Tuhan buka. Dan ketika Tuhan membuka pintu, tidak ada satu orang pun yang mampu untuk menutupnya. Hidup ini adalah hidup yang penuh dengan risiko. Saya dan saudara harus siap berhadapan dengan keadaan apa saja. Musibah yang dirancang bagi hidup kita kapan saja. Entah dia datang dari orang-orang dekat kita, saudara kita, sahabat kita,
Semua musibah hidup bisa datang secara natural kapan saja. Tetapi hanya dengan sandaran kasih setia Tuhan, energi kasih setia Tuhan itu mampu kita tangkap dalam relasi kita dengan orang lain. Ketika ada satu orang membenci, Tuhan siap orang lain untuk menolong dan menunjukkan kasih setia. Selalu ada penghiburan Tuhan di saat derita. Saudara-saudara, Tuhan tidak terasing meski kita terasing. Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orangnya bergumul sendiri. Tuhan menyatakan bagi kita hal ini supaya kita meyakini di dalam kondisi apapun Tuhan hadir bagi hidup saya dan saudara. Mulai pagi ini dengan terus merebut kasih setia Tuhan yang besar itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami terus hidup di dalam kasih setia-Mu kini dan selama-lamanya. Amin. Buat kita terpuruk. Benar kata firman Tuhan, kita jatuh tidak akan tergeletak. Saudara-saudara, mulai pagi ini dengan keyakinan bahwa aura ilahi Allah sedang ada dalam diri kita dan kita siap menghadapi segala kondisi apapun. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami meyakini bahwa penyertaan-Mu tetap ada kini dan selama-lamanya. Amin.